Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita agar sembuh. Mungkin saya selalu menjelaskan tentang rumus kesembuhan yang selalu saya berikan kepada para pasien saya. Maka itu kita tonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe-nya ya agar channel ini bisa berkembang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rizki, yang mana dengan rizki Allah lah kita dapat menikmati. Salah satunya adalah rizki mata kita yang sampai saat ini bisa kita melihat, itu adalah rizki yang harus selalu kita syukuri. Allahumma sholli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta, jiwa, dan raga agar agama Islam sampai kepada saat ini. Amma ba'du. Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya kita masuk lagi dalam channel keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawaddah, Warahmah sampai surga. Insyaallah hari ini dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita agar sembuh. Mungkin saya selalu menjelaskan tentang rumus kesembuhan yang selalu saya berikan kepada para pasien saya. Maka dari itu kita tonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe-nya ya agar channel ini bisa berkembang terus. Ya, teman-teman gue, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terkadang kita selalu bingung dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Banyak orang-orang yang mempunyai masalah, baik masalah kesehatan, medis maupun non-medis, kemudian juga permasalahan rumah tangganya, permasalahan masalah anaknya, dan yang lain-lainnya. Ini semua pasti setiap orang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Dan yang terpenting mungkin teman-teman yang suka bingung, ya saya sudah diruqyah berkali-kali atau mungkin sudah berobat berkali-kali, tapi ya qadarullah belum Allah sembuhkan. Ya, lalu bagaimana saya menterapi para pasien saya, yaitu selalu menjelaskan yang disebut 3 rumus kesembuhan. Ya, jadi kalau kita mau sembuh ini, ya rumusnya ada 3. Saya selalu memahamkan ini kepada pasien-pasien saya. Yang pertama yaitu sadar. Ya, ini rumus yang pertama yang selalu saya jelaskan, yaitu sadar. Sadar dalam hal apa? Ya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma asobatkum min musibah, semua musibah yang menimpa atas kalian. Musibah itu apa? Yang dirasakan kita ini adalah disebut musibah. Ya, cuma kenapa musibah ini bisa ada? Ya nggak mungkin Allah zalim, tidak mungkin Allah tega membiarkan hambanya di dalam kesengsaraan, pasti nggak mungkin. Kata Allah, apa fabima kasabat aidikum, semua dikarenakan ulah tanganmu sendiri. Ulah tanganmu sendiri artinya apa? Ya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik kepada Allah, kepada orang tua, suami, istri, anak-anaknya. Intinya apa yang dilakukan kita dahulu akan berpengaruh kepada kehidupan kita yang sekarang. Ini yang pertama adalah sadar. Kemudian kalau sudah sadar, tahap yang kedua apa sih? Ya, tahap yang kedua adalah bertaubat. Ya, karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wala rufi'a bala illa bitaubatihi, tidak akan diangkat musibahnya kalau tidak mau bertaubat. Artinya sampai kapanpun musibah ini tidak akan bisa kita angkat sampai kita mau bertaubat. Nah, kemudian ada istilahnya, saya sudah bertobat loh, saya sudah istilahnya berikhtiar maksimal. Ya, nah, kenapa ini musibahnya tidak kunjung hilang?
Ya karena memang ada yang kurang, yaitu rumus yang ketiganya. Nah ini juga rumus yang ketiga itu apa ya, beberapa peruqyah mungkin terkadang menjelaskannya ada ibarat seperti lalat dengan sampah. Di mana ada lalat pasti ada sampah, kan gitu ya. Lalat ini apa dan sampah ini apa? Lalat ini tuh diibaratkan seperti musibah yang kita alami sekarang, itu kayak lalatnya. Sedangkan dosa dan kesalahannya itu seperti sampahnya, termasuk perkara hati, sedih terlalu berlebih, beban mental, cita-cita yang belum terlaksana sehingga bersedih, iri, dengki, sombong, dendam, itulah disebut sampah. Ya, biasanya juga saya menyebutkan apa? Sampah hati. Kemudian ada lagi sampah kesyirikan yang banyak orang nggak tahu. Contohnya ya kata Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan au arafan, barang siapa mengundang dukun atau tukang ramal. Orang-orang kalau ditanya dukun pasti sudah tahu lah apa itu dukun. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sih tukang ramal ini? Tukang ramal ini adalah orang-orang yang tahu perkara gaib. Bisa tahu berapa jin, bisa tahu ada apa, besok mau ngapain, kemarin habis ngapain, itulah tukang ramal. Ya kalau bahasa kita mah ya bisa menerawang saja ya, itulah tukang ramal. Ya, walaupun ya mohon maaf aja terkadang statusnya dipanggilnya ustadz ya, kiai kah, haji kah, habib kah, ya banyak yang istilahnya dia tahu perkara yang gaib, bisa melatih ini dan itu, yang mengatakan inilah karomah dan yang lainnya. Ya ini sebenarnya sesuatu yang keliru. Kenapa? Kalau karomah itu sebenarnya memang datang dari Allah. Ya, kemudian yang kedua, ya istilahnya bisa melebihi manusia, tapi dengan catatan biasanya itu cuma satu kali ya, di saat itu saja dan tidak bisa diajarkan. Ya, kalaupun misalkan bisa diajarkan, berarti itu adalah salah satu mungkin dikatakan pengobatan yang termasuk pengobatan syirkiyah ya, wallahu alam. Nah, kembali lagi bahwasanya kalau misalkan kita yang sudah percaya atau meyakini bahwasanya kita baru mendatangkan saja tukang ramal ini, hukumannya apa? Faqad kafaro, sesungguhnya dia telah kufur. Kufur itu apa? Ya keluar dari agama Islam, gugur keislamannya, gugur syahadatnya, nauzubillah, kan ya lebih besar lagi kesyirikan sama Allah ketika meyakini tukang ramal itu. Kemudian ada lagi man 'allaqa tamima faqad asrak, barang siapa yang menggunakan jimat maka dia telah berbuat syirik juga. Jimat ini intinya apa? Suatu benda yang dimana diyakini dia bisa membawa manfaat dan dia bisa menghilangkan mudarat. Contoh, kalau saya nggak pakai pulpen ini saya tidak bisa lulus ujian, itu tuh sudah menjimatkan pulpen. Apalagi kita percaya di benda itu punya kekuatan, punya kodam, punya penunggu, ya bisa tolak bala, bisa menjaga kita, ya akan lebih besar lagi. Dan selanjutnya bisa juga sampah kepada orang tuanya, sampah kepada suami, istrinya. Pada dasarnya saya selalu menjelaskan kepada teman-teman kita, ya itulah yang disebut sampahnya. Kesalahan dan dosa itu kayak sampah. Ya kembali lagi, ada lalat, ada sampah. Kalau kita usir lalatnya terus, tapi sampahnya masih ada, apa yang akan terjadi? Lalatnya akan balik lagi, ya. Namun kalau misalkan kita matikan lalatnya, misalkan dengan semprot racun gitu ya, atau mungkin beberapa untuk serangga, ya dia mati. Tapi kalau misalkan kita diemin sampahnya, akan ada lalat yang lainnya. Tapi kalau kita bersihkan sampahnya, kita cuci bersih, yakin lalat pun akan pergi dengan sendirinya. Artinya apa teman-teman? Kalau kita menterapi baik ruqyah, ya ini kita berbicara tentang ruqyah. Kalau cuma fokus kepada jinnya, sihirnya, penyakitnya, gangguannya, maka itu seperti kita hanya membuang lalatnya tapi tidak membuang sampahnya. Maka wajar ada yang misalkan di ruqyah, ya di ruqyah sembuh, kemudian balik lagi di ruqyah sembuh. Karena banyak sekali teman-teman kita ketika belum mengenal rumus ini selalu mengatakan kepada saya susah sembuh, saya apalah, masya Allah. Tapi ketika saya memahamkan 3 rumus ini, ya alhamdulillah banyak yang Allah sembuhkan. Ada yang mungkin salah satu kasus seorang wanita yang orang tuanya salah jalan sehingga meritualkan anaknya dengan Nyi Roro Kidul gitu kan.
Dan qadarullah dengan saya pribadi ya, saya tangani selama alhamdulillah 1 kali terapi sembuh ya. Kemudian ada juga mungkin di video sebelumnya di Ruqyah Syariah Jatiluhur TV episode 8 itu juga saya menterapi pasien yang pesugihan Ratu Kera Putih. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan beberapa pasien saya yang ada di Cipule dan yang lainnya ini juga ada pernah dia itu batu ginjal. Kemudian dia menggunakan terapi ruqyah usapan dan terapi hati selama 3 bulan. Alhamdulillah Allah sembuhkan juga karena dia cek USG dan alhamdulillah memang hilang. Ya subhanallah, ini artinya luar biasanya ketika kita membuang sampah kita ya, lalat apapun akan pergi dengan sendirinya. Dan membuktikan sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya. Ada beberapa teman-teman kita yang sembuh ya, yang hebat bukan saya hanya sekedar istilahnya membimbing saja. Ini yang jalannya seperti ini, kemudian yang satunya seperti ini, silakan mau pilih salah satunya. Jadi kalau si pasien ini membiarkan sampahnya ada dalam dirinya, sampai kapanpun nggak akan Allah sembuhkan ya. Maka teman-teman yang sekarang masih sakit, mungkin masih juga gangguan jin, sihir atau apapun, bisa jadi sampahnya ini belum bersih ya. Insya Allah nanti di video yang selanjutnya kita akan belajar masalah ruqyah mandiri, bagaimana cara meruqyah mandiri. Dan yang ketiga, insya Allah saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana apa itu terapi hati ya, insya Allah di video yang selanjutnya. Ya, tetap ikuti channel saya di Keluarga Al Mu'min, sakinah, mawaddah, warahmah sampai surga, insya Allah. Dan terus bunyikan loncengnya, kemudian mungkin mau like, share gitu kan. Dan jangan lupa subscribe-nya karena ya agar channel ini terus berkembang. Tetap di channel Keluarga Al Mu'min, sakinah, mawaddah, warahmah sampai surga. Dan tonton terus video-video kami yang baru. Kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.